Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah sekaligus Ketua DKM Masjid Baitul Hikmah dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tahajud dan kuliah subuh Masjid Baitul Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta selawat semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini Kors Mubalik Miftahul Jannah bekerja sama dengan Majelis Tablik Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tomang tetap melaksanakan program pengkajian kuliah subuh pada hari ini yang temanya adalah ingin mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang di dunia ini manakala bisa kita laksanakan atau kita capai akan kita mendapatkan kenikmatan hidup di dunia wal akhirah. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azilatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafu laumata laim. Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Ini adalah maklumat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, duhai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa murtad di antara kalian dari agama Allah, fasawfa yatillahi biqaumin, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Apa ciri kaum tadi? Yang pertama yang akan kita bahas adalah yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin, a'izzatil azilatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Mereka berlemah lembut terhadap mukmin, a'izzah keras terhadap kekafiran. Ciri yang lainnya, yujahiduna fi sabilillah, mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah, wala yakhafu laumata laim, dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas pemberiannya. Jadi yang akan kita bahas adalah ciri
kaum yang akan didatangkan oleh Allah untuk mengganti kaum yang murtad dari jalan Allah, yaitu yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Jadi terjadi saling apa itu? Kalau bahasa Sundanya making love apa ya? Saling cinta mencintai ya, antara Allah dan hamba dan kepada Al-Khaliq. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika ada yang saling cinta mencintai, ada ciri khusus. Pak Untung, apa kira-kira ciri khusus orang yang saling mencintai? Apa kira-kira? Hah? Oh, saya mau orang baru Pak, katanya. Ya udah, nggak apa-apa kalau orang baru ya. Bang Najib, kira-kira apa Bang Najib? Kalau orang saling cinta mencintai itu cirinya apa? Berkorban, ya. Antum, apa kira-kira? Ingat-ingat aja dulu sama yang beb yang kemarin. Apa tuh kira-kira tuh? Hah? Oh, nggak pernah mencintai? Oh, saling menyayangi. Iya. Ya, coba yang tua nih saya tanya nih. Nggak ada yang tua di sini. Ya. Jadi ciri atau syarat orang yang saling mencintai selalu ingat, betul apa enggak? Iya. Mana Pak Haji Haryadi? Nggak kelihatan. Ya. Oh, belakang sana. Ya, selalu ingat, ya kan? Mau pagi kayak siang kayak malam ingat melulu, betul nggak? Iya, ya. Hah? Iya, apalagi pengantin baru. Kalau pengantin lama, ya, di mall ditinggalin, kelupaan bininya dibawa di mall. Itu kalau pengantin lama ya. Udah sampai rumah, astagfirullah, bini gua ketinggalan. Kalau pengantin lama, rindu, selalu pengen ketemu, betul nggak? Iya, jadwal ngapel malam Minggu, malam Jumat dilakonin, gitu. Kenapa? Karena cinta, pengen ketemu, rela berkorban, wah, ya kan? Kalau di mall ya dipegangin tangannya itu ya, sayang kelihatannya, padahal bukan sayang itu, ngirit. Kalau nggak dipegangin ngaprak dia, apa jadi ambil? Nah, kudu rela berkorban kalau orang cinta mah, ya. Oh, Bu Haji baru datang, Bu Haji. Oh, enggak. Baru ngelihat masalahnya tuh. Apalagi mengikuti kemauan yang dicintai. Bang, abang kalau pakai baju pink bagus dah bang. Karena yang ngomong ayang beb mau nggak mau udah pakai baju pink, norak dah. Iya, ingin ngikutin kemauan yang dicintai. Terus apa ada lagi? Ada rasa cemburu. Nah, betul apa enggak? Iya. Ayang bebnya main sama kucing mulu, cemburu sama kucing. Ya. Nah, inilah dah beberapa ciri daripada orang-orang yang saling cinta dan mencintai. Nah, kita bahas satu persatu ya. Selalu ingat kepada yang kita cintai. Kalau dalam bahasa Arabnya ingat adalah zikir ya. Jadi kalau kita mencintai Allah, maka kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikron kasiron. Duhai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya ya. Jadi kita diperintahkan kalau kita cinta kepada Allah, selalu kita ingat kepada Allah ya, senantiasa menyebut nama Allah ya.
pergi kerja ingat Allah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Lagi nyetir ya, ingat Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa saja kalimat Allah yang kita sebutkan ya, itu akan tenang ya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang ya. Jadi kemana-mana bibir kita senantiasa dihiasi dengan zikrullah ya, ingat kepada Allah ya. Lagi nyetir motor, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang nyalip, cit. Apa yang keluar dari mulut? Astagfirullah. Betul nggak, Bang Agus? Iya. Kenapa yang diingat? Allah ya. Ngelihat pemandangan, apa yang kita ucap? Pemandangan bagus, subhanallah ya kan? Bukan cicak yang disebut. Bagus banget tuh pemandangan. Yang diingat kebun binatang ya. Kalau yang diingat kebun binatang ya, begitu lagi naik motor disalip, cit, yang keluar apa? Ya kebun binatang ya. Kalau nggak guguk ya kan, meong ke apa macan, itu yang keluar dari mulutnya. Karena apa? Ingatnya kebun binatang. Tapi kalau ingat kepada Allah, insya Allah senantiasa yang keluar dari mulut kita adalah kalimat Allah ya. Tuh pertama tuh ya. Jadi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih kepada Allah pada waktu pagi dan petang ya. Sampai malam pun mau tidur selalu ingat sama Allah. Apa doanya? Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adza. Mau makan itu ya. Aduh, untung ada yang inget. Kayaknya belum nyarap. Kata Pak Ketua belum nyarap ya kan, ajannya belum nyarap, ceramahnya belum nyarap ya. Ingat kepada Allah. Bangun tidur yang diingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin. Betul apa itu? Betul kalau itu ya. Iya. Kalau salah diingetin, karena ustadz juga manusia itu kadang-kadang lupa ya. Dalam keadaan bagaimana kita senantiasa ingat kepada Allah ya, yaitu selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah ketika kamu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan ketika berbaring ya. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakan sholat. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi zikrullah itu dalam keadaan bagaimana saja kita. Berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah ya. Tidur ingat Allah. Duduk sama teman-teman yang diingat Allah ya. Jangan Rizky Bilar ya, jangan ya. Kalau yang duduk kita ingat itu, maka wah udah keluar dah infotainmentnya ya. Kadang-kadang yang jauh kita tahu ya kan, walaupun jauh tapi kita tahu ya. Allah berfirman dalam surat 49 tuh, jangan suka tajasus, mencari-cari kesalahan orang ya kan. Kadang semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Artinya kalau kesalahan orang walaupun jauh tapi kita tahu ya, itu karena apa? Adanya infotainment. Jadi rumah tangga orang yang kita nggak pernah kenal, udah hebat banget kita mengemukakannya. Ya, jadi kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun. Dalam keadaan senang, ingat Allah. Dalam keadaan susah, ingat Allah. Inna bizikrillahi tatmainul qulub. Sesungguhnya dengan ingat kepada Allah, pasti hati menjadi tenang, insya Allah. Jadi yang pertama cirinya adalah selalu ingat kepada yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa cirinya? Rindu ya. Kalau sudah rindu pengen ketemu ya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, kita selalu rindu kepada Allah, ingin bertemu dengan Allah. Kapan waktu pertemuan dengan Allah? Yaitu ketika kita sedang sholat ya. As-sholatu mi'rajul mu'minin, kata Rasulullah. Sholat itu mi'rajnya orang-orang beriman.
Waktu Mi'raj Rasul bertemu dengan Allah. Makanya mukmin Mi'raj ketika sholat. Jadi di dalam sholat kita bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah, ya. Sedang berbicara dengan Allah, sedang berkasih-kasihan dengan Allah, ya. Kalau kita bertemu dengan orang yang kita cintai, ya, pengennya berlama-lama apa berburu-buru, yang berlama-lama, ya kan? Iya, pengen lamanya. Kalau perlu jam diapain? Di stopin, ya kan? Iya, biar nggak bergerak, ya biar lama, ya. Betul nggak, Yanu? Iya, kalau orang cinta. Kalau nggak cinta, pengen buru-buru apa pengen lama-lama? Buru-buru, ya. Kita cinta nggak kepada Allah? Nah, Pak Yanu kalau ketemu sama Allah pengen buru-buru apa pengen lama-lama? Masa pengen lama-lama bacanya kulhu, pengen lama-lama bacanya inna atoina, gimana lamanya, ya? Kalau tadi kan Ustaz kita lumayan tuh bacanya agak panjangan dikit, ya kan? Walaupun ada juga yang ini kapan stopnya nih bacaan, ya? Katanya cinta, tapi begitu ketemu dengan Allah pengennya buru-buru, ya. Kenapa? Yang diingetin gorengan ikan, ya. Yang pakai jadi pengen berburu-buru, ya. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, maka kita akan berlama-lama ingin bersua dengan Allah, ingin berjumpa dengan Allah. Dan waktu pertemuan kita kepada Allah kita jaga benar, jangan sampai kelewat, ya. Karena sholat itu yang baik tepat waktu, ya kan? Sholat zuhur 2:30 itu tepat waktu tuh, ya, betul nggak, Bang Najib? Zuhur 2:30 tepat waktu nggak? Iya, tepat waktu, udah mau habis, ya kan? Begitu assalamualaikum warahmatullah, azan, Allahu akbar, baru juga salam udah azan lagi aja, lalu sholatnya, ya, sholatnya di akhir waktu, tepat waktu sih. Tuh kalau yang begitu tuh nanti di akhirat, kalau ketika dia masuk neraka, Bang Untung, itu masuk neraka udah geseng, ya, ada tangan yang nyamper, siapa kamu? Aku adalah jelmaan ibu ada sholatmu. Kenapa baru datang sekarang? Gue udah gosong. Lalu kan ngerjain sholat juga pas akhir waktu. Iya, ya. Jadi telat tuh Pak Manu. Nih Janu, ditolong sama ibadah sholat kita. Ngapa? Ya sholatnya sih, ya kan? Di akhir waktu. Dalam surat Al-Isra dikatakan, aqimis salata liduluki samsila ghasakil lail wa qur'anal fajr innal qur'anal fajri kana mashhuda, ya. Dirikanlah salat liduluki sams, mulai dari tergelincir matahari, ila ghasakil lail, sampai gelapnya malam, wal Qur'an al-fajr, sampai subuh. Ya, ini adalah perintah kita melaksanakan sholat. Tergelincir matahari itu sholat apa itu? Ya, jadi sholat kita, ya, yang 5 waktu tadi, ya, termaktub di dalam surat ini, ya kan? Tapi ada juga yang menyatakan bahwasanya sholat kita itu 3 waktu, tergelincir matahari, ghasakil lail, wa Qur'an al-fajr. Jadi ada yang sholatnya tiga waktu, ya kan? Tapi kita Rasulullah mencontohkan ada 5 waktu, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, diperintahkan itu bukan hanya sholatnya yang akan dihitung, akan dilebihkan, disaksikan, namun baca Qur'annya pun akan disaksikan tuh. Wal Qur'an al-fajr innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran fajar itu Quran terbit, ya, kana mashhuda, ya, disaksikan oleh para malaikat, ya. Insyaallah sholat subuh kita, ya, senantiasa disaksikan dan dibarengi oleh para malaikat. Jadi kalau kita punya ilmu batin, mungkin nyesek-nyesek nih para malaikat tuh, ya. Tuh di sebelah itu ada malaikat tuh, ya kan? Kelihatan nggak? Enggak, saya juga nggak ngelihat. Ya, jadi sholat kita diperintahkan oleh Allah 5 waktu, dan
bacaan Quran kita pun disaksikan oleh para malaikat. Artinya manakala kita baca Quran pada waktu-waktu tertentu, itu pahalanya lebih lagi, ya. Kalau kita pernah dengar satu huruf dibalas 10 kebaikan, ya. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif, lam dan mim, ya. Berapa tuh? Bukan 30, ya. Pak Ustadz Khadidayat pernah menjabarkan alif itu bukan satu huruf. Alif, a, lam, i, f, tuh udah 4, ya. Mim, m, i, m, 3. Alif, lam, lam, lam. Jadi 4 tambah 3 tambah 3 10 kali 10 100 tuh, subhanallah tuh, ya. Jadi baca Quran kita di waktu fajar itu akan diberikan pahalanya satu huruf 100 kali, ya. Kalau Bang Najib baca Inna atau Ina berapa banyak itu, ya. Iya, cukup baca kulhu pun, makanya subuh juga pakai kulhu juga, ya. Iya, kenapa? Banyak juga itu bacaan Qurannya. Apa daripada sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar, ya. Bagaimana sih sholat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kalau yang kita Allahu Akbar sampai salam itu kira-kira bisa nggak mencegah perbuatan keji dan mungkar? Bisa nggak, Pak? Sholat yang kita lakukan, ya, dari takbir sampai salam, bisa nggak mencegah perbuatan keji dan mungkar? Bisa, ya. Kalau kita lagi nggak sholat terus melaksanakan perbuatan keji dan mungkar, karena kita sholat tercegahlah perbuatan keji dan mungkar, ya. Namun ada juga yang memahamkan bahwasanya mencegah perbuatan keji dan mungkar itu dibarengi dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita menyuruh orang berbuat kebaikan, mencegah orang berbuat kejahatan, ya. Ada orang nongkrong di warung pojok sana, begitu udah azan masih aja nongkrong, ya, sholat yuk. Nah, itu juga sholat tuh, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karenanya perintahnya adalah aqimis sholat, tegakkanlah sholat, ya. Bukan hanya mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Dari subuh sampai zuhur ada yang ditegakkan, nilai-nilai kebaikan. Kalau kita melihat kemungkaran, maka kita cegah kemungkaran. Itu juga sholat juga, ya, mencegah, ya. Nah, ini jadi yang kedua adalah kalau kita rindu pengen ketemu, maka waktu-waktu pertemuan kita jaga, ya, yaitu waktu sholat. Di samping waktu sholat, kalau nggak sholat bagaimana mewujudkan rasa rindu? Yaitu kita membaca surat cintanya Allah. Apa surat cintanya Allah? Al-Quran. Ar-Rahman Allamal Quran. Kasih sayangnya Allah, ilmunya ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau sholat sudah belum waktunya, kita baca Quran. Jadi kalau orang yang mengatakan cinta kepada Allah, sholatnya belentang-belentong, bohong dia kalau cinta kepada Allah. Kalau orang bilang cinta kepada Allah tapi nggak mau baca Quran, bohong dia, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada Allah selalu menunggu dan mengerjakan waktu pertemuannya dengan Allah, dan senantiasa dia mau membaca surat cintanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, apa ciri daripada cinta orang yang mencintai? Rela berkorban, ya. Dulu ingat waktu masih masih pacaran, ya kan, malam minggu pengen ngapel, nggak punya duit, ya kan, apa yang kita lakukan? Iya, celana jin, mampir ke tukang loak, ya, digadein, ya. Demi apa? Demi pengen ketemu, ya kan, demi pengen ketemu tuh, ya.
Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu rauful bil ibad. Dalam surat Al-Baqarah ayat 207, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya dalam rangka mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi asbabul nuzul daripada ayat ini adalah berkenaan dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi waktu ketika ada perintah hijrah ke Madinah, beliau juga hijrah, ya. Beliau ini adalah orang yang tangguh dalam berperang, ya, pandai menggunakan busur panahnya dan memainkan pedangnya. Kalau busur panah sudah dicabut, pasti ada nyawa yang terengut, ya. Kalau pedang sudah keluar dari sarangnya, maka pasti akan ada darah yang ditunaikannya. Maka ketika Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini hijrah, ya, maka orang-orang Quraisy diperintahkan untuk mencegat orang-orang yang mau berhijrah. Ketika orang Quraisy melihat Suhaib bin Sinan ini hijrah, di tengah perjalanan dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Hai Sinan, badai ke mana? Mungkin ini orang Arabnya Arab dari Sunda, ya kan. Badai ke mana sia? Nah kan begitu dia, ya, orang kasar, ya. Kalau orang Sinan bukan orang Sunda, ya kan. Saya mau hijrah, berdasarkan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu tidak boleh hijrah, dilarang orang-orang Mekah hijrah ke Madinah. Maka baliklah kamu ke Madinah, ke Mekah. Apa kata Sinan? Wahai kafir Quraisy, kalian tahu aku ini pandai bertarung. Kalau busur sudah tercabut, pasti ada nyawa yang terengut. Kalau pedangku sudah keluar dari sarangnya, pasti ada nyawa yang akan melayang. Sekarang begini aja, saya ini kalian tahu saya adalah orang kaya di Mekah. Harta kekayaan saya di Mekah banyak, itu saya tinggalin di sana. Kalau kalian mau, ambil itu harta buat kalian. Tapi kalau kalian masih memaksa saya untuk tidak boleh hijrah, kita akan bertarung. Pasti ada di antara kalian akan mati, baik itu dari panah saya maupun dari pedang saya. Tuh, nggak takut mati Sinan, walaupun sendiri menghadapi beberapa orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy mikir, apa pikirannya? Orang Quraisy kan takut mati. Kalau gue berantem sama dia, pasti ada di antara kami mati. Kalau yang lain mati, gue dapat banyak. Kalau gue yang mati, nggak dapat apa-apa. Akhirnya mereka melepas Suhaib bin Sinan ini. Mereka kembali ke Mekah, mengambil hartanya. Suhaib aman tuh dia. Dan Suhaib aman juga, dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka turunlah ayat ini, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya dalam rangka mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia rela berkorban dalam rangka cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cinta harus rela berkorban, ya kan? Cinta kepada Allah, subuh-subuh udah bangun, ya. Bahkan kita punya program tahajud, subhanallah, ya. Melek tuh mata, ngapa? Karena pengen ketemu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah terbiasa seperti ini, maka di akhir hidupnya dia akan berbahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Tapi kalau orang-orang yang enggan bertemu dengan Allah di dalam sholatnya, maka insya Allah ketika dipanggil Allah nanti pada ajalnya, dia tidak akan bisa mati dalam keadaan tenang, ya. Mungkin dia mati dalam keadaan su'ul
khatimah. Nauzubillahi min jalik, ya. Dulu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar, ya, ada dua binatang dalam cerita yang percakapan, yaitu burung pipit dan cicak, ya. Ada apa dengan mereka? Burung pipit berusaha memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim. Bagaimana caranya? Dia ambil air di paruhnya, kemudian dia buang itu air ke api. Kira-kira padam nggak apinya? Enggak, ya kan? Maka dicela sama cicak. Burung, mana bisa lu matiin api pakai air yang dari dari mulutnya? Kan kecil itu. Apa kata burung? Memang mungkin tidak bisa, tapi saya ini berpihak kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mematikan ini. Ada usaha untuk membela kebenaran. Tapi cicak bagaimana? Dia menghembus-hembuskan hawa dari tubuhnya, ditiup-tiupkannya itu api itu supaya besar. Ada pengaruhnya nggak? Nggak ada. Tapi sudah kelihatan terpihakkan di mana pihak si burung pipit tadi, yaitu pada kebenaran membela Ibrahim, dan burung cicak tadi meniup-niupan, dia berada di jalan yang bertolak belakang dengan burung, ya kan? Nanti kita juga begitu tuh, ya. Ada di mana kita berpihak, ya. Walaupun cuma satu tusukan yang kira-kira mungkin tidak berpengaruh, tapi sudah terlihat di mana keberpihakan kita, ya. Kepada jalan yang benarkah atau di dalam jalan yang tidak benar. Kita buktikan nanti di tahun 2024 insya Allah, ya kan? Kita tunjukkan di mana keberpihakan kita, ya Bang Dadi, ya. Jadi gimana ntar kita siang melepas katanya? Iya, insya Allah. Jadi dalam keadaan bagaimanapun, gimana tunjukkan di mana keberadaan kita. Jangan sampai keberadaan kita di jalannya setan, ya ta? Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin, ya kan? Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata, ya kan? Sudah waktunya, ya, berkibaran, ya, uang yang berwarna merah, akhirnya berpindah kita kiblatnya gara-gara cepek ceng. Iya, ya. Yang keempat, yang itu tadi saya nggak jelasan, saya samar-samarin aja, ya, mudah-mudahan samar. Yang keempat, ya, apa yang keempat? Ciri daripada orang yang saling mencintai, yaitu mengikuti apa-apa yang diinginkan oleh yang kita cintai. Betul, ya. Jadi kalau ayang beb pengen begini, kita ngikutin, ya. Ini dalam rangka mewujudkan rasa cinta kita kepada orang yang kita sayangi. Dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 31, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa ini akunya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka kalau kamu mau mengikuti apa-apa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian, ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau tadi kita bilang cinta kepada Allah, ikuti Rasul. Jangan ngikutin siapa? Jangan ngikutin selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ada tandingan-tandingan dalam rangka kita mencintai Allah. Ya, dalam surat 9 ayat 24 kalau nggak salah, qul in kana aba'ukum, ya Pak Ustaz, ya. Surat 9 ayat 24, ya. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu,
kaum kerabatmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu. Istri-istri apa istri ya? Saya lupa tuh bacanya tuh. Istri-istrimu, ya kan? Harta perniagaan yang kamu takuti kerugiannya, ya. Rumah tinggal yang kamu sayangi, itu ada 8 tuh. Ahabba ilaikum, itu lebih kalian cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Fatarabbasu, kata Allah, tunggulah sampai Allah menentukan keputusannya. Artinya apa? Apabila ada pilihan antara kecintaan kita terhadap selain daripada Allah, bapak, anak, saudara, kerabat, ya kan? Istri, harta, rumah tinggal, ada pilihan ke depan Allah, Rasul, dan jihadnya, maka kita harus menentukan pilihannya. Lagi ngantuk banget, ya kan? Dengar suara azan, Allahu Akbar, kata istrinya, bang, bangun tuh bang, udah azan, baru juga Allahu Akbar, gitu kan? Iya udah. Kalau subuh kan ada as-salatu khairum minan naum. Tuh apa gua kata, ya kan? Salat ente nau nenek gitu ya, ya. Enggak salat ngape-ape katanya. As-salatu khairum minan naum. Harusnya salat lebih baik daripada tidur. Dia milih tidur. Kenapa? Kasurnya empuk, ya kan? Ruangannya AC, lebih seneng rumah yang ditinggali ketimbang sholat, ya, bertemu dengan Allah. Fatarabbasu. Nah kalau yang kayak begitu, cintanya melebihi cintanya kepada dunianya ketimbang Allah, ya. Dulu Agim pernah cerita, sebelum dia setenar ini, dulu di kampus dia dagang mie ayam, ya, dagang mie ayam. Kalau begitu azan tuh yang mahasiswa yang masih beli masih banyak, ya. Apa yang dilakukan Agim? Dia tidak melayani mahasiswa yang beli, dia pergi sholat, ya kan? Dia pergi sholat. Kalau kita, kalau dagang mie lagi ramai gitu ditinggalin nggak? Kagak, takut pelanggannya kabur. Agim enggak, dia langsung sholat. Alhamdulillah setelah sholat mahasiswa yang mau beli udah kagak ada. Iya, nungguin lama, ya. Begitu dibuka laci uangnya habis. Itu kata beliau, ya kan. Tapi beliau konsisten dengan apa yang sudah diyakini, mendahului Allah. Alhamdulillah sedikit-sedikit ketika beliau pulang daripada sholat, para mahasiswa masih banyak, uangnya masih ada pertolongan daripada Allah. In tansurullaha yansurkum. Barang siapa menolong Allah, Allah akan menolong kamu, ya. Dan bagi juga orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah di Mekah maupun di Madinah, ketika azan berkumandang, ya, ketika kita sedang bertransaksi, kira-kira dilayanin nggak? Enggak, ya, ditinggal, ya. Solu disuruh sholatnya. Nah, orang-orang jamaah dari Indonesia yang senang belanja, senang tawaf di mall-mall, ya, pasti akan diusir oleh pedagang. Kenapa? Disuruh sholat, ya. Itu dalam rangka mewujudkan rasa cinta kepada Allah, mengikuti apa yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalam surat An-Nur dikatakan ayat 51, hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, ya. Ada salah seorang sahabat yang bernama Hubaif, ya. Beliau orangnya tidak ganteng, perekonomiannya tidak baik, dikatakan di bawah standar, ya, miskin, ya. Beliau sudah cukup waktu untuk menikah, namun beliau belum menikah. Kenapa kira-kira? Mawas diri dia, nyadar diri, muke kagak ganteng, dokat itu ayah, ya, nang hadong hepeng. Satu kali Rasulullah bertanya, Hubaib, ente nggak mau nikah? Ya pengen ya Rasulullah, tapi siapa yang mau nikah sama saya? Orang tua mana yang mau menikahkan anaknya kepada saya? Akhirnya sampai 3 kali Rasul bertanya,
beliau mau menikah, maka dilamarkanlah oleh Rasulullah Hubaib kepada bukan yang biasa-biasa, anak wanita yang solehah, cantik jelita, anak orang kaya pula. Apa beda ya, sebentar lagi ya, 5:30 ya. Hubaib akhirnya dikawinkan kepada anak yang cantik, ya, wanita yang cantik, soleha, anak orang kaya, ya. Namun ketika sedang berbulan madu baru menikah, ada panggilan berperang. Panggilan berperang. Mendengar ini, Hubaib adalah orang yang pertama mendaftarkan diri kepada Rasulullah untuk berperang, ya. Dan alhamdulillah ketika berperang beliau dipanggil oleh Allah mati syahid, ya. Padahal lagi bulan madu, penantian baru, ya. Kenapa? Karena Hubaib lebih mencintai Allah, Rasul, dan berjuang di jalannya ketimbang bulan madunya. Ya Pak Untung ya. Ya, kalau Pak Untung kira-kira gimana? Pasti sama dengan Hubaib. Iya, ya kan? Tinggal bilang begitu aja, apa susahnya, ya kan? Nggak bakalan ada, ya kan? Kayak begitu. Ya Pak Untung ya. Mohon maaf nih disebut mulu namanya, karena yang lain kadang-kadang saya lupa namanya, ya. Tuh yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, rasa cemburu. Nah, harus ada, ya, mempunyai rasa cemburu kepada manakala orang yang kita cintai diganggu, dihina, diapain lagi, maka harus ada perasaan marah dalam diri kita. Kalau orang yang kekasihnya, dicintainya diganggu oleh orang, tidak ada rasa marah, maka ini dikatakan orang yang tidak punya rasa kasih. Orang yang seperti itu diharamkan mencium bau surga. Oh, nyium bau surga aja sudah haram, apalagi masuk surga. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para pejuang-pejuang Allah dan Rasulnya, maka kita harus ada rasa cemburu atau rasa bela, ya, punya izah, punya harga diri. Manakala Allah dan Rasulnya dihina oleh orang lain, maka harus ada rasa daripada kita, ya. Kenapa? Karena ada saja orang-orang yang tidak senang kepada umat Islam, mereka selalu berbuat makar kepada kita. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 217, mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad atau keluar dari agamamu, jika mereka sanggup. Ya. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang menyuarakan kebenaran dalam rangka cinta kepada Allah dan Rasulnya, banyak dari antara mereka yang dizolimi oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam, ya. Hari ini sudah kita lihat di sekitaran kita, orang-orang yang berjihad di jalan Allah selalu saja mendapat serangan-serangan, mendapat hinaan daripada orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Kita sebagai orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya harus senantiasa punya izzah tadi, harga diri atau rasa cemburu, rela berkorban dan mau membela orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam surat Al-Maidah ayat 55 dan 56, yaitu Allah akan menolong kita. Sesungguhnya penolongmu adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mencintai dan dicintai Allah agar senantiasa hidup kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidup sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah tidak akan lagi ada kesusahan dalam kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah adalah orang-orang yang menang, ya. Dan bagi orang-orang yang
dicintai dan mencintai Allah, banyak sekali janji-janji Allah yang akan diberikan kepada kita. Di antara dalam surat At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan dibukakan jalan keluar baginya. Setiap kesusahan dalam kehidupan kita, kalau kita mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwa menyerahkan urusan kepada Allah, maka jalan apapun akan diberikan oleh Allah. Warzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ya Pak Ismi, besok Januari pengen ikut umroh bareng tapi duit belum ada. Banyakin kita mencintai Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan kasih rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Lagi jalan tahu-tahu ketiban karung, begitu dibuka karungnya isinya duit, ya. Insya Allah. Mustahil enggak? Mustahil, iya. Masa tibuan karung ya, pasti akan mendapat pertolongan dari Allah manakala niatan kita sudah ingin bertemu dengan Allah untuk bertandang ke rumah Allah. Jangan kalian bersibuk-sibuk untuk berpergian kecuali kepada 3 tempat. Yang pertama adalah Masjidil Haram di Mekah, ke Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Aqsa ya di mana tuh? Iya, Palestina, ya kan? Iya. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini janjinya Allah. Barang siapa takwa kepada Allah, saya cukupin kebutuhannya. Ya, sebagaimana anak yang kita cintai, kita cukupi kebutuhannya, sandang pangannya, ya. Apalagi janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah, cinta kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya, insya Allah. Yang kelima, dia hapus kesalahannya dan dilipat gandakan pahalanya, ya. Itulah perintah Allah yang diturunkan kepada kamu. Maka barang siapa bertakwa kepada Allah, cinta dan mencintai kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Jadi banyak sekali janji-janji Allah yang akan Allah berikan kepada kita manakala kita termasuk orang-orang yang didatangkan oleh Allah sebagai orang yang saling mencintai kepada Allah. Apa nih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu hadirin sekalian, materi kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri Al-Fakir dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.